Gunakan pisau kecil membuat sayatan di antara alis. Lalu perlahan mengangkat lapisan kulit tipis. Kemudian mencocokkan dengan buku wajah. Menandai 3 tahi lalat merah di luka. Terakhir mengoleskan bubuk putih dengan daya sembuh sangat kuat. 3 tahi lalat pun selesai ditoreh. Wanita itu memegang kail ikan. Dengan benang tipis cepat menjahit luka terbuka. Dia sangat tegang. Pria itu mengernyitkan dahi. Hampir terbangun. Jika ketahuan dia diam-diam mengubah wajah, pasti seluruh keluarganya akan dihukum mati. Saat dupa pembius terbakar habis, akhirnya dia menyelesaikan jahitan terakhir. Memotong benang tipis. Detik berikutnya, Pangeran Suyang pun membuka mata. Namun dia sama sekali tidak sadar. Dalam waktu setengah jam singkat ini, ahli pembaca wajah nomor 1 Joseon sudah menorehkan tahi lalat pemberontakan padanya. Ternyata, dalam catatan buku wajah Maui, dahi dengan 3 tahi lalat pasti memberontak. Maka keluarga kerajaan sangat pantang dengan tahi lalat ini. Pangeran Suyang yang tak tahu apa-apa, malah membawa 3 tahi lalat pemberontak menghadap Kaisar Muda. Ketika cahaya matahari menyinari dahinya, Kaisar Muda jelas melihat 3 tahi lalat itu. Dia terkejut sampai melongo. Segera memanggil pembaca wajah Tuan Kim. Tanpa disadari semua ini adalah siasat Tuan Kim untuk menyingkirkan Pangeran Suyang. Tuan Kim sebenarnya putra pejabat tinggi. Namun keluarganya jatuh miskin dan bersembunyi di pegunungan. Belajar sendiri ilmu membaca wajah untuk hidup. Tapi anaknya sangat menentang pekerjaan Tuan Kim. Karena Tuan Kim menentang dia menjadi pejabat. Keluarga pengkhianat bagaimana bisa melahirkan juara ujian negeri, sungguh lucu. Sebaiknya cepat hilangkan niat ikut ujian jadi pejabat. Kamu menurun dari kakekmu. Jadi pejabat hanya akan membawa bencana. Tuan Kim sudah lama membaca wajah Jin Heng. Garis di antara alisnya sempit, tak cocok jadi pejabat. Lebih cocok jadi rakyat biasa. Tapi Jin Heng tidak mau dengar. Dia sering lihat pejabat malah menindas wanita. Hatinya penuh benci tapi tak mampu melawan. Maka dia tekun membaca kitab suci. Ingin menegakkan hati untuk langit dan bumi. Menentukan nasib rakyat jelata. Tuan Kim gagal membujuk. Akhirnya membiarkan Jin Heng pergi. Melihat anaknya menuju masa depan, Tuan Kim pun tersadar. Dia membawa adik iparnya ke rumah bordil terbesar di Hanyang. Khusus melayani tamu dengan membaca wajah. Saat itu masyarakat Joseon sedang kacau. Nasib pribadi erat dengan nasib negara. Hati rakyat pun dilanda kebingungan. Ramalan dan baca wajah jadi populer. Pemilik rumah bordil Yan Hong justru mencium peluang bisnis ini. Maka mengundang Tuan Kim membaca wajah. Benar saja hari pertama sudah penuh sesak. Mainkan 8 karakter lewat pembaca wajah. Harus pandai membaca bahasa tubuh dan kata-kata. Hahaha, sejak Tuan Kim masuk pintu, Yan Hong sudah tahu. 2 orang ini belum pernah lihat dunia luar. Hanya petani desa dengan sedikit kemampuan dalam rayuan makanan lezat dan wanita cantik. Kontrak kerja pertama Tuan Kim pun ditandatangani. Tapi gajinya bikin nangis. Kerja 996 masih bisa diterima. Tinggal di kandang kuda pun bisa tahan. Namun yang tak bisa ditahan adik iparnya adalah makan siang kerja yang sangat sederhana. Bahkan ada kuda ikut menjilat makanan. Dia langsung ingin menyembelih kuda itu. Tuan Kim buru-buru menariknya. Jakunmu yang menonjol ini. Karena sifat pemarahmu mudah merusak nasibmu. Kalau tak bisa menahan amarah bagaimana bisa berhasil? Harus mengikuti orang besar, baru bisa dapat peluang kaya. Lalu Tuan Kim menunjukkan pada adik iparnya. Apa itu kecerdikan? Di Hanyang terjadi kasus pembunuhan. Seorang wanita terbunuh. Tersangkanya 3 pria. Mereka semua tampak seperti pembunuh. Namun semua mengaku tak bersalah. Hakim bingung tak tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Kim langsung menawarkan diri. Mengaku bisa pecahkan kasus lewat baca wajah. Lalu meminta melihat jasad wanita itu. Korban memiliki jarak alis lebar, tulang di belakang telinga tinggi, wajah khas panjang umur, sekarang mendadak meninggal. Itu berarti ada malapetaka tak terhindarkan. Lalu Tuan Kim memperhatikan suami wanita itu. Setelah meneliti wajahnya, Tuan Kim langsung bertanya, "Kenapa kau membunuh istrimu?" "Omong kosong apa itu? Lihat wajah kalian berdua sudah jelas. Bertahun-tahun kalian hidup sangat menderita. Kalian berdua berwajah musang dan ayam. Begitu bersatu pasti jadi bencana satu sama lain." Mendengar ini, pria itu menangis pilu. Ternyata benar dia bunuh istri untuk pelampiasan. Dalam ilmu wajah, 2 orang dengan wajah bagus. Jika wajah mereka saling bertentangan,
akan saling membunuh. Jika wajah saling cocok, maka bisa saling mendukung. Keahlian membaca wajah Tuan Kim segera mendapat pengakuan dari Perdana Menteri Kiri. Begitu melihat Perdana Menteri Kiri, Tuan Kim langsung kagum dengan wajahnya. Itu wajah harimau yang langka, dan juga orang yang setia dan berani. Benar saja, Perdana Menteri Kiri mencari Tuan Kim untuk memanfaatkan baca wajahnya, mengungkap pejabat korup di istana. Tuan Kim menunjuk seorang pria bermata phoenix dan mulut seperti ikan mandarin. Namun pria itu terkenal sangat bersih. Semua orang tak percaya dia korup. Tapi setelah penggeledahan, ditemukan banyak barang hasil korupsi di rumahnya. Hal ini mengejutkan raja. Dia langsung menegur Tuan Kim menebar ucapan sesat, dan menyuruh sejarawan mencatat perkataannya. Saat sedang naik daun malah terjatuh. Tuan Kim sangat kecewa. Benar-benar sulit hidup dekat raja. Atau mungkin raja memang tidak suka profesi ini. Saat itu juga, ada tamu lain datang minta baca wajah. Adik iparnya melihat mereka datang tanpa bawa apa-apa, langsung berdiri marah, menganggap mereka tak tahu sopan santun, menyuruh besok bawa barang baru datang lagi. Mendengar keributan, Tuan Kim keluar. Melihat di antara kerumunan ada seorang pria. Seluruh tubuhnya memancarkan aura raja. Ya Tuhan yang mulia. Yang mulia. Hahaha, ampun. Serius kamu bercanda apa? Aduh, kamu raja kah? Kakak ipar itu raja. Benarkah itu raja? Adik ipar ketakutan gemetar. Ternyata orang yang tadi dia remehkan memang Raja Joseon. Namun raja tidak menghukum adik ipar, karena dia datang mencari pembaca wajah. Ada urusan penting yang diminta. Raja merasa, akhir-akhir ini ada pejabat bersekongkol mencoba memberontak. Dia sendiri sudah sakit parah. Putra mahkota masih kecil. Dia khawatir setelah meninggal akan direbut tahtanya. Maka dia meminta Tuan Kim lewat baca wajah menemukan orang yang bisa mengincar tahta. Untuk lebih tersembunyi melakukan ini, Raja siang hari sengaja memanggil Tuan Kim. Dan di hadapan beberapa pejabat tinggi dan sejarawan, menegurnya memanfaatkan baca wajah untuk menyesatkan orang. Dengan itu menutupi maksud sebenarnya, agar tak dicurigai ingin gunakan baca wajah, menghapus ancaman tersembunyi. Mengerti maksud Raja, Tuan Kim sangat takut, karena kakek raja yaitu Taejong, adalah orang yang merebut tahta dengan membunuh saudaranya. Yi Bangwon wajah pengkhianat, karena keluarganya ada gen perebut tahta dari kakek. Maka raja sangat takut, kekuasaan hasil perebutan kembali direbut. Maka dia bersiap lebih awal. Di antara semua orang yang paling dia waspadai, adalah adik kandungnya Pangeran Suyang. Suyang berhati dalam dan sangat ambisius, dan memegang pasukan elit. Jika berniat memberontak pasti jadi ancaman besar. Tuan Kim sudah bertahun-tahun membaca wajah. Dia tahu baca wajah hanya permukaan. Membaca hati adalah inti. Bagaimana isi hati seseorang, akan terlihat lewat kata-kata dan ekspresi yang sesuai. Maka wajah jahat seseorang akan tertulis di wajahnya. Orang berhati kejam, wajahnya tidak akan lembut. Orang berhati penuh tipu daya, tatapannya tidak akan jujur. Orang berhati palsu, kata-katanya tidak akan terang. Pembaca wajah terbaik bisa tahu nasib 30 tahun lalu dan depan seseorang. Agar membaca wajah lebih akurat, Tuan Kim menyamar sebagai Kasim, mengirimkan lukisan kepada pejabat tinggi dan para pangeran, lalu diam-diam mengamati bagaimana mereka bertingkah di lingkungan sendiri. Sikap mereka menghadapi orang, namun ternyata, mereka hanya orang setia atau pasrah. Tak ada yang berniat memberontak. Dan Pangeran Suyang yang paling dicurigai, justru makin tak perlu ditakuti. Dia bukan hanya lemah fisik, wajahnya pun tampak bodoh. Dahinya datar dan matanya kosong. Sama sekali tak bisa jadi orang besar. Bisa lahir jadi Pangeran Agung. Sudah nasib terbaiknya. Setelah kembali, Tuan Kim melapor pada Raja bahwa Pangeran Suyang tidak punya niat memberontak. Namun Raja tetap cemas pada anaknya yang masih kecil. Orang tua mencintai anak akan berpikir jauh. Tuan Kim pun teringat putranya Jin Heng. Sebagai anak dari keluarga terhukum, Jin Heng tak bisa ikut ujian negara. Namun saat Tuan Kim bertemu lagi dengannya, Jin Heng sudah menyembunyikan nama aslinya, dan lulus menjadi juara utama. Keterpurukan ayah dan anak dulu masih teringat jelas. Kini terasa seperti baru kemarin. Tiba-tiba semua mendapat gelar pejabat. Tuan Kim agak khawatir, puncak yang datang terlalu cepat. Apakah akan disertai jatuh yang cepat juga?
Namun melihat wajah tekad Jin Heng, Tuan Kim diam-diam merasa senang. Merasa ini tanda keluarga yang jatuh akan bangkit kembali di tangan ayah dan anak ini. Sampai di tahap ini, lebih baik dimanfaatkan dengan baik. Sejak Tuan Kim berteman dengan Perdana Menteri Kiri, dia pun naik jabatan jadi pengawas. Bahkan bisa naik tandu, rasanya lebih tinggi dari orang lain. Itulah rasanya di bawah orang lain, yang lebih membuat Tuan Kim senang. Semakin banyak orang kaya datang minta dibaca wajah. Namun adik iparnya yang bertugas menerima tamu, baru saja lepas dari hidup miskin. Sudah terkena penyakit meremehkan miskin dan menyukai kaya. Apa ini? Kesemek ini kesemek. Kesemek tunggu sebentar. Cepat suruh yang bawa ginseng duluan. Tuan Kim diam-diam mengizinkan sikap mata duitan adik iparnya. Karena dia sendiri dulunya dari mewah ke sederhana. Sekarang dari sederhana ke mewah. Dia pun terbiasa. Namun kebahagiaan tak lama. Raja pun wafat. Namun sebelum wafat, dia meninggalkan perintah rahasia pada Tuan Kim. Memintanya mendekat pada Perdana Menteri Kiri. Dan selalu waspada pada Pangeran Suyang. Hal ini membuat Tuan Kim bingung. Dia mendatangi Perdana Menteri Kiri. Terus terang mengatakan wajah Pangeran Suyang tampak bodoh. Sama sekali tak perlu ditakuti. Namun Perdana Menteri Kiri langsung menegur. Kamu sama sekali tidak paham membaca wajah. Lihat wajah Pangeran Suyang penuh tanda pengkhianat. Tuan Kim mendengarnya wajahnya bingung. Apa mungkin dia salah lihat? Saat itu juga, Pangeran Suyang datang menghadiri pemakaman. Melihat sosok penuh wibawa, langkahnya pun membawa angin. Tuan Kim seketika ketakutan. Hidung bengkok, mata segitiga. Kalau bukan pemberontak ya pengkhianat. Dan sorot matanya, seperti elang dan serigala dingin tajam. Ini jelas wajah seorang pengkhianat. Semakin dekat Pangeran Suyang berjalan, aura membunuhnya semakin terlihat jelas. Anjing besar pun ketakutan menggonggong keras. Barulah Kim Nai Gyeong sadar, orang yang dia lihat sebelumnya sama sekali bukan Pangeran Suyang. Raja baru saja mangkat. Sebagai adik kandung Pangeran Suyang malah pergi berburu dan membawa bangkai binatang ke pemakaman. Ambisi serigalanya jelas terlihat.